semuanya. Aku mau kasih tahu kalau hari ini ada kuis firman Tuhan. Dan tentunya ada hadiahnya loh. Yang mau dapat hadiah, ayo ikuti ibadah terus hari ini sampai selesai. Kuisnya akan disampaikan oleh kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Yang mau dapat hadiah silahkan ikuti kuisnya dan kirimkan ke nomor telepon yang sudah disediakan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang, tapi semangatnya. Halo Kak Lani. Halo Kak Ardi. Dan halo adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Hari ini Kak Lani dan Kak Ardi mau ajak kita semua untuk ngapain Kak? Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Semuanya harus bahagia dan ceria ya karena kita mau datang pada Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita mau awali dulu dengan doa ya. Kak Lani Yuk, mimpin kita dalam berdoa doa. ya. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, ambil sikap berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Sehingga pada pagi hari ini Engkau boleh kumpulkan kami kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami mau serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin dari awal sampai selesainya nanti ya Bapa. Kuserahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik sama-sama kita mau bangkit berdiri bersama, kita mau berceria memuji Tuhan Yesus. Ya kan Kak Lani? Ya. Ayo semuanya semangat memuji Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Gunung putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Gunung putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Gunung putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Gunung putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan.
Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Tetap ceria dan bahagia ya adik-adik. Kita mau lanjutkan untuk memuji Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri. Kita mau bergembira bersama Kak Ardi dan Kak Lani. Oke adik-adik. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Shalalalalala, ayo menari. Lili, ayo melompat. Shalalalalala, bertepuk tangan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Shalalalalala, ayo menari. Trililililili, ayo melompat. Shalalalalala, bertepuk tangan. Suka gembira di rumah Tuhan. Shalalalalala, ayo menari. Lili, ayo melompat. Shalalalalala, bertepuk tangan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Yeay, senang ya hari ini Kak? Senang sekali dong. Karena kita sudah memuji Tuhan. Tapi nggak lengkap kalau nggak apa ya Kak? Nggak dengerin firman Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari siapkan dulu Alkitabnya, siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Iya kan Kak Lani? Ya, yuk mari kita nyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang,
ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Ampuni dosaku, jadilah Tuhanku mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Shalom. Halo adik-adik. Kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu ceria. Gimana kabar adik-adik di rumah? Kak Hayu yakin dan Kak Hayu percaya adik-adik dalam keadaan yang sangat baik. Semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Dan juga karena berkat kemurahan juga kita bisa bertemu kembali dalam acara ibadah sekolah minggu ceria. Baik adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama bersuka cita, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba waktunya untuk kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Adik-adik, kalau mau dengar firman Tuhan, sikap duduknya yang baik ya. Alkitabnya disiapkan, tidak sambil makan, tidak sambil tidur-tiduran, ya. Duduk yang manis, kita mau dengar firman Tuhan. Baik adik-adik, firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, kita akan bersama-sama membuka pada kitab Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Nah, kalau sudah dibuka Alkitabnya, ditandain ya, untuk nanti adik-adik bisa baca di rumah. Setelah ibadah ini boleh ya. Untuk kali ini Kak Hayu mau langsung menceritakan buat adik-adik. Ya. Tentunya adik-adik ingat apa yang biasa kita lakukan saat akan memulai sekolah minggu. Hal yang sama juga kita lakukan saat selesai sekolah minggu. Apa ayo? Coba diingat-ingat. Apa yang biasa kita lakukan? Apa ayo? Ya, jawabannya adalah berdoa. Ya, tiap kita mau dan selesai ibadah, kita selalu berdoa. Apa saja yang kita doakan? Kita berdoa meminta Tuhan untuk memimpin dan menjaga, baik di sekolah minggu maupun saat kita mendengarkan firman, supaya kita tidak diganggu iblis, supaya kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengar-dengaran, kita berdoa minta tuntunan oleh Roh Kudus. Dan yang penting juga
ketika kita berdoa, di sana kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Hari ini kita akan mendengar cerita tentang orang yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sudah mendapat kebaikan dari Tuhan. Mari sama-sama kita saksikan videonya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, sudah melihat semua videonya ya? Pasti bagus sekali videonya. Video tadi bercerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, pada suatu hari Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu Tuhan Yesus melewati sebuah desa. Di desa itu ada 10 orang yang sedang menderita sakit yang sangat parah. Karena sakit itu, badan mereka penuh luka yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan jari tangan dan jari kakinya ada yang putus adik-adik. Luka ada di mana-mana di sekujur tubuhnya. Penyakit itu dinamakan penyakit kusta. Sangat menjijikkan, sangat menakutkan. Dan pada saat itu tidak ada obat untuk penyakit itu adik-adik. Nah, karena penyakit itu tidak dapat disembuhkan, orang-orang mengusir ke-10 orang itu dan melarang mereka untuk mendekati orang lain. Bahkan mereka juga dilarang untuk pulang ke rumah, untuk bertemu dengan keluarganya, untuk bertemu dengan orang tuanya, untuk bertemu dengan anak-anaknya. Tentunya mereka sangat merasa bersedih. Ketika 10 orang yang sakit kusta itu melihat Tuhan Yesus,
Mereka tidak berani mendekat. Mereka berdiri dari jauh sambil berteriak, "Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus melihat mereka dan kasihan kepada mereka. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam untuk diperiksa apakah mereka sudah sembuh atau belum. Karena pada saat itu yang berhak untuk menentukan orang sakit kusta sembuh atau tidak itu adalah para imam. Dan mereka percaya dengan kata-kata para imam. Kalau sudah sembuh mereka boleh lagi berkumpul bersama dengan keluarganya. Mereka percaya pasti Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Hingga saat itu mereka langsung pergi. Mereka bersuka cita, mereka berlari, mereka menari, menyanyi untuk segera menemui para imam. Saat dalam perjalanan ke tempat imam-imam itu, mereka merasakan, mereka melihat bahwa penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Sembuh, 100% sembuh. Luka-lukanya sembuh semuanya. Jari-jari yang mau putus sudah nyaris terpisah dengan tangannya. Semuanya menyatu, mereka kembali sembuh. Sembuh 100%. Mereka sukacita. Tidak lagi menghiraukan apa yang ada di belakang mereka. Mereka terus berlari untuk segera menemui para imam. Tetapi ada satu di antara 10 orang itu, tiba-tiba dia ingat bahwa dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia belum berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia tidak mengikuti 9 temannya yang tadi. Dia memilih kembali mencari Tuhan Yesus dan berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dia bersyukur pada Tuhan Yesus karena tanpa pertolongan Tuhan penyakitnya tidak akan sembuh dan dia tidak akan bisa lagi bertemu dengan keluarganya, dengan orang-orang yang dikasihinya. Dia bersyukur karena Tuhan Yesus mau mengasihi dan menolong mereka walaupun kata orang penyakit kusta itu sangat menjijikkan dan karena itu mereka tidak disukai banyak orang. Lalu kemana yang 9 orang tadi ya? Kemana mereka? Sepertinya mereka terlalu senang sampai lupa berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus marah? Tidak adik-adik. Tuhan Yesus penuh kasih. Tuhan Yesus tidak suka marah. Namun Tuhan Yesus lebih senang kalau mereka, orang yang sudah ditolong oleh Tuhan itu mau kembali dan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat senang ketika ada satu orang yang sembuh tadi, dia mau kembali untuk menemui Tuhan Yesus dan mengucapkan syukur dan terima kasih karena sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik kepada siapapun. Tuhan Yesus juga baik kepada adik-adik. Tuhan Yesus baik kepada siapapun yang mau minta tolong kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah adik-adik pernah mengucapkan terima kasih kepada mama, papa yang sudah menjaga adik-adik, yang sudah merawat adik-adik, memberi makanan yang layak, memberi pakaian, memberi tempat tinggal, memberi sekolah, menyekolahkan adik-adik supaya pintar, dan lain sebagainya. Kepada kakak atau adik atau siapa saja yang sudah menyayangi adik-adik. Apakah adik-adik pernah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menjaga dan melindungi adik-adik saat tidur, saat bermain, saat belajar, bahkan dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus selalu ada melindungi adik-adik. Jika belum, mulai saat ini
ingatlah untuk kita selalu bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada setiap orang yang sudah melakukan hal-hal yang baik untuk adik-adik. Ya, mari kita belajar untuk bersyukur. Kita belajar untuk berterima kasih, terutama kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Kita diingatkan untuk tidak melupakan orang-orang yang sudah berbuat baik pada kita. Terlebih Tuhan Yesus yang sudah selalu setia menolong kita dimanapun dan apapun keadaan yang kita hadapi. Baik adik-adik, untuk ayat hafalan, adik-adik bisa nanti melihat di tulisan di bawah ini. Begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaannya, nanti ada di bagian akhir ibadah akan diberikan di sana. Baik, mari adik-adik, firman Tuhan akan kita tutup dengan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Tutup mata, kita tidak mau bermain-main, kita mau belajar berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan mulai saat ini. Kita mau tutup mata, kita mau serius, kita mau bicara kepada Tuhan. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, kami mempunyai Allah yang hebat seperti Engkau. Kami mempunyai Allah yang pemurah, kami punya Allah yang luar biasa. Bagaimanapun keadaan hidup kami, Engkau Allah yang setia. Engkau selalu memberikan berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh kembali diingatkan betapa Engkau mengasihi kami. Betapa kami harus bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, anak-anak sekolah minggumu ini, untuk selalu mengasihi Tuhan, untuk kami boleh mengucap syukur dan pandai dalam menghitung berkat Tuhan dalam hidup kami, yang menjadikan kami menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati kakak, adik kami yang hidup bersama dengan kami, berkati guru-guru kami, berkati orang-orang di sekitar kami. Kami semua mau meninggikan nama-Mu Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Biar ucapan syukur selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani kehidupan kami berikutnya. Kami berserah penuh di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.